Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di sebuah kota yang ramai namun penuh kedamaian, hiduplah seorang lelaki yang namanya sudah harum di mana-mana. Abu Nawas namanya. Kalau ada masalah pelik yang membuat para cendekiawan garuk-garuk kepala hingga rambutnya rontok, Abu Nawas cukup duduk sebentar, minum teh, lalu melontarkan satu kalimat, dan selesailah semuanya. Tetangga memujinya, pembesar mengaguminya. Bahkan raja pun kadang memanggilnya untuk dimintai pendapat. Namun, ada satu tempat di muka bumi ini yang membuat kepandaian Abu Nawas seolah menguap begitu saja, lenyap, tak berbekas, bagai embun di atas batu panas di siang hari. Tempat itu adalah rumahnya sendiri. Di dalam rumahnya, Abu Nawas bukan lagi sang bijak bestari. Ia berubah menjadi seorang suami yang bila mendengar pintu depan terbuka dan langkah kaki sang istri mendekat, mendadak sibuk menatap langit-langit, seolah sedang merenungkan rahasia alam semesta. Penyebabnya sederhana saja. Abu Nawas punya kebiasaan yang satu ini tidak bisa ia tinggalkan. Pulang larut malam. Bukan karena ia jahat, bukan pula karena ia tidak cinta rumah. Hanya saja, waktu bagi Abu Nawas terasa seperti karet, selalu bisa diulur sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, hingga tanpa sadar bintang-bintang sudah berpencar di langit dan kokok ayam tinggal menunggu giliran. Sang istri, perempuan yang sabar namun bukan tidak berbatas, sudah berkali-kali menasihati. Sudah berkali-kali pula suaranya naik setinggi menara masjid di waktu subuh. Namun Abu Nawas tetaplah Abu Nawas. Dinasihati sekali, mengangguk. Dinasihati dua kali, mengangguk lebih dalam. Dinasihati yang kesekian kali, mengangguk sambil menguap. Maka pada suatu hari, sang istri memutuskan bahwa kata-kata sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau mulut tidak mempan, mungkin kayu yang bicara. Ia mengambil sebatang tongkat kayu yang selama ini hanya bersandar di sudut dapur. Tongkat yang biasa dipakai untuk mengaduk cucian, dan meletakkannya di samping tempat duduknya. Rencananya sudah matang. Malam ini, bila Abu Nawas masuk lewat jendela, seperti kebiasaannya menghindari pintu depan, ia akan berpura-pura mengira itu pencuri dan menyambutnya dengan sambutan yang sangat berkesan. Agar rencananya berjalan mulus, ia matikan seluruh lampu rumah. Gelap gulita, sempurna seperti panggung sandiwara. Malam pun merayap semakin dalam. Sang istri duduk menunggu, tongkat di pangkuan, telinga tajam seperti kucing yang mendengar bunyi mangkuk makanan dari kejauhan. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Matanya mulai berat. Kepalanya mulai mengangguk-angguk bukan karena setuju, melainkan karena kantuk yang datang tanpa diundang. Namun tepat ketika ia hampir menyerah pada kantuknya, terdengar bunyi gesekan pelan di arah jendela. Sesuatu atau seseorang sedang mencoba masuk. Sang istri sontak terjaga, jantungnya berdegup, tangannya menggenggam tongkat lebih erat. Nah, akhirnya pulang juga. Kamu, wahai suamiku yang tidak tahu waktu. Perlahan, sosok itu melewati jendela. Gelap memang, sehingga wajahnya tidak terlihat. Namun bagi sang istri, itu tidak penting. Yang penting, siapa lagi yang akan masuk lewat jendela di tengah malam selain suaminya yang terkenal itu? Maka, tanpa basa-basi, tanpa tanya dulu, tanpa memberi kesempatan orang itu untuk bernafas dengan tenang, sang istri melayangkan tongkatnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sosok itu jatuh tersungkur. Dari mulutnya keluar suara memelas yang memohon-mohon ampun dengan sangat sungguh-sungguh. Sang istri berhenti sejenak. Ia mengerutkan kening. Suara itu terasa asing. Bukan suara yang selama ini ia kenal. Bukan suara yang setiap malam ia omelinya. Bukan suara Abu Nawas.
Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan mulai tidak enak hati, ia menyalakan lampu. Dan di lantai rumahnya tergeletak seorang lelaki yang sama sekali tidak ia kenal, penuh benjolan dan lebam, pingsan dengan wajah yang tampaknya sedang bermimpi buruk. Pencuri sungguhan. Sang istri membeku sesaat. Lalu, dengan kesadaran penuh bahwa ia baru saja menjadi pahlawan yang tidak direncanakan, ia berteriak sekeras-kerasnya meminta tolong. Warga sekitar yang terbangun dari tidurnya berdatangan dengan tergesa. Mereka mendapati si pencuri sudah tak berdaya, babak belur, dalam kondisi yang membuat mereka tidak tahu harus kagum atau tertawa. Sang istri dengan muka yang sedikit merah menjelaskan kejadian sebenarnya kepada para tetangga yang bingung. Ia masuk lewat jendela. Saya kira itu suami saya yang memang kebiasaan pulang malam dan selalu masuk lewat jendela untuk menghindari saya. Ternyata, bukan, ini pencuri beneran, ujarnya. Suaranya mengandung campuran antara penyesalan dan sedikit kebanggaan yang ia sembunyikan tidak terlalu rapi. Para warga saling pandang. Lalu, satu persatu, tanpa bisa menahan diri, mereka mulai tersenyum. Tidak lama kemudian, dari ujung jalan muncullah sesosok lelaki yang langkahnya ringan, namun terhenti mendadak begitu melihat keramaian di depan rumahnya. Wajahnya pucat. Pikirannya langsung berlompatan ke berbagai kemungkinan buruk. Abu Nawas berlari mendekati kerumunan. Seorang tetangga dengan susah payah menahan senyum menceritakan semuanya. Abu Nawas mendengarkan. Wajahnya yang pucat perlahan berubah. Dan akhirnya senyum lebar merekah di wajahnya. Senyum seorang lelaki yang baru menyadari bahwa kemalasannya malam ini ternyata adalah berkah terselubung. Alhamdulillah, ujarnya dengan nada yang amat tulus. Sungguh beruntung aku malam ini terlambat pulang. Andai aku pulang lebih awal, tentu akulah yang akan disambut dengan penuh kehangatan itu. Para warga tertawa. Abu Nawas kemudian berjalan mendekati istrinya. Alih-alih marah atau menyindir, ia justru menepuk bahu sang istri dengan bangga. "Istriku," katanya, "kau memang luar biasa. Seorang pencuri datang diam-diam di tengah gelap malam, dan kau sambutnya seorang diri tanpa gentar. Aku sungguh beruntung memilikimu." Sang istri menatapnya tajam. Ia tahu betul bahwa di balik pujian yang tulus itu, suaminya yang cerdik itu sedang juga menyelamatkan dirinya sendiri dari omelan yang seharusnya ia terima malam itu. Namun demikian, dan ini mungkin adalah kemenangan Abu Nawas yang paling halus, sang istri tidak jadi marah. Bagaimana bisa marah kepada seseorang yang baru saja memujimu di depan seluruh tetangga? Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Abu Nawas pulang larut malam dan tidur dengan tenang. Maka, berhikmahlah dari kisah ini, bahwa terkadang apa yang kita sangka sebagai kesalahan kita ternyata adalah penjagaan yang tidak kita sadari. Dan seorang yang bijak tahu cara mensyukuri keberuntungan, bahkan keberuntungan yang datang dari kebiasaan buruknya sendiri. Kisah selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad yang agung, suasana di seluruh penjuru kota terasa berbeda dari biasanya. Para pedagang menghias lapak mereka. Anak-anak berlarian dengan wajah berseri. Dan dari istana kerajaan, tersebarlah sebuah pengumuman yang membuat seisi kota mendongak penuh harap. Baginda Raja mengadakan perlombaan, bukan lomba adu kekuatan, bukan pula lomba pidato atau teka-teki. Kali ini, Baginda memilih sesuatu yang lebih halus dan lebih beradab, lomba melukis. Dan yang membuat jantung siapapun berdegup kencang adalah hadiahnya. 1.000 dinar bagi pemenang pertama. 1.000 dinar, jumlah yang cukup untuk membeli rumah, mengisi lumbung, dan masih tersisa untuk membeli unta beserta pakan setahunnya. Maka, tidak mengherankan bila seluruh lapisan masyarakat, dari saudagar kaya yang sudah punya banyak dinar, hingga tukang sepatu yang bahkan belum pernah memegang kuas, mendaftarkan diri dengan penuh semangat yang menyala-nyala. Dan
di antara kerumunan peserta yang panjang mengular itu, tampaklah wajah yang sudah sangat kita kenal. Abu Nawas berjalan santai dengan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar bisa ditafsirkan oleh siapapun. Apakah itu senyum percaya diri, senyum iseng, atau sekadar senyum karena tadi habis makan enak. Singkat cerita, perlombaan pun digelar. Para peserta duduk di hadapan kanvas masing-masing. Kuas bergerak, warna-warna bercampur. Dan ketika akhirnya juri memeriksa satu persatu hasil karya yang ada, sebuah nama disebut sebagai pemenang, Abu Nawas. Baginda Raja hampir terjatuh dari singgasananya mendengar pengumuman itu. Bukan karena gembira, melainkan karena bingung luar biasa. Abu Nawas melukis? Sejak kapan? Selama ini yang Baginda tahu, Abu Nawas pandai berkata-kata, pandai berdalih, pandai membuat orang tertawa sambil diam-diam merenungkan sesuatu yang dalam. Tapi melukis, itu adalah keahlian yang belum pernah sekalipun dikaitkan dengan nama Abu Nawas. Namun begitu lukisan itu dibawa ke hadapannya, Baginda Raja terdiam panjang. Matanya menyapu setiap sudut kanvas itu dengan takjub. Luar biasa, gumamnya akhirnya. Lukisanmu indah sekali, Abu Nawas. Dan malam itu, Abu Nawas pulang dengan langkah ringan. Mimpi tentang 1000 dinar sudah berkilauan di pelupuk matanya. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana untuk menerima hadiah. Namun Baginda Raja, yang semalam rupanya tidak tidur, bukan karena kagum, melainkan karena sedang menyusun rencana, menyambut Abu Nawas dengan senyum yang terlalu manis untuk ukuran seorang raja yang biasanya tegas. Senyum semacam itu, bagi Abu Nawas yang sudah lama mengenal seluk-beluk istana, adalah tanda bahaya yang lebih mengkhawatirkan daripada wajah marah sekalipun. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda dengan nada yang terdengar ramah, namun menyimpan sesuatu di baliknya. Seperti buah yang kulitnya mulus, tapi dalamnya penuh ulat. "Sebelum kau menerima hadiahmu, aku punya tawaran menarik untukmu." "Tawaran apakah itu, Paduka?" tanya Abu Nawas, sambil dalam hatinya mulai membangun tembok kewaspadaan selapis demi selapis. "Lukislah aku. Kalau hasilnya bagus, hadiahmu aku gandakan 2 kali lipat. Tapi," Baginda mengangkat jari telunjuknya dengan perlahan, "kalau aku katakan jelek, maka hadiahmu sirna dan kau akan menerima hukuman sebagai gantinya." Abu Nawas mengangguk pelan. Di luar ia tampak tenang seperti kolam di pagi hari. Namun, di dalam kepalanya, pikiran-pikirannya sedang berlari ke sana kemari, seperti pasar yang baru saja diserbu pengunjung. Ini jebakan. Tentu saja, ini jebakan. Baginda Raja tidak akan pernah mengatakan, "Lukisanku bagus," tidak peduli seindah apapun hasilnya. Ini bukan soal lukisan. Ini soal siapa yang berkuasa. Ia berpikir lagi, dan berpikir sekali lagi. Lalu, seperti biasanya, sebuah jalan kecil nan cerdik membuka dirinya di sudut pikirannya. "Baiklah Yang Mulia, saya terima tantangan ini," ujar Abu Nawas akhirnya. "Namun saya memiliki satu permintaan kecil yang rasanya tidak akan menyulitkan Paduka." "Katakanlah." "Hasil lukisan saya nanti mohon ditunjukkan kepada seluruh menteri yang hadir di istana ini, biar mereka pun dapat melihat dan memberikan penilaian." Baginda Raja mengerutkan kening sejenak, lalu tersenyum lebar. Ia mengira permintaan itu justru menguntungkan dirinya. Abu Nawas, pikirnya sambil menahan tawa. "Kau mengundang lebih banyak saksi untuk menyaksikan kekalahanmu sendiri. Para menteriku tidak akan berani menentang kata-kataku. Kalau aku bilang jelek, mereka akan berlomba-lomba mengatakan hal yang sama, bahkan dengan kata-kata yang lebih keras." "Permintaanmu aku penuhi," jawab Baginda Raja dengan ringan. Maka dimulailah sesi melukis yang paling tidak biasa dalam sejarah istana Baghdad. Baginda Raja duduk dengan megah di atas singgasananya. Jubah kebesaran berwarna emas tersampir anggun di bahunya. Mahkota berkilau di atas kepalanya. Wajahnya berusaha tampak berwibawa. Ekspresi
yang biasa ia latih di depan cermin setiap pagi. Abu Nawas duduk di hadapannya, kuas di tangan, kanvas terbentang, dan di wajahnya tersungging senyum yang tidak berubah sejak tadi. 1 jam berlalu dalam keheningan yang khidmat. Ketika Abu Nawas akhirnya meletakkan kuasnya dan menyatakan lukisannya selesai, para menteri dan pengawal yang hadir meregangkan leher mereka, berusaha mengintip hasil karya itu dari kejauhan. Abu Nawas membawa kanvas itu dan meletakkannya di hadapan Baginda Raja. Baginda Raja menatap lukisan itu. 1 detik, 2 detik, 3 detik, kemudian wajahnya berubah merah. Bukan merah karena tersanjung, melainkan merah karena marah yang naik dari perut, melewati dada, dan langsung meledak di wajah. Dalam lukisan itu, tergambar sesosok lelaki yang sama sekali tidak mengenakan sehelai benang pun. Tidak ada jubah kebesaran, tidak ada mahkota, tidak ada lambang kekuasaan apapun. Dan sosok itu dengan perut yang membuncit dan digambar dengan sangat teliti, sangat jujur, sangat tidak ada komprominya, jelas adalah dirinya, Baginda Raja. "Kurang ajar!" bentak Baginda Raja, suaranya menggema hingga ke sudut-sudut ruangan. Para menteri sontak menegakkan punggung mereka. "Kau berani melecehkan aku, Abu Nawas?" Abu Nawas tidak bergeming. Ia menjawab dengan nada yang tenang, seperti seseorang yang sedang menjelaskan arah jalan kepada musafir yang tersesat. "Ampun Paduka, ini sesungguhnya adalah lukisan terindah dan paling jujur yang pernah lahir dari tangan saya." "Indah?" Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Jujur? Kau sebut ini indah dan jujur?" "Paduka belum mendengar penjelasan saya," kata Abu Nawas pelan, namun dengan bobot kata yang terasa berat seperti batu. "Perkenankanlah saya." Ruangan itu mendadak sunyi, bahkan angin pun seperti menahan nafasnya. "Begitulah rupa setiap manusia kelak di hari kiamat, Paduka. Tidak ada seorang pun yang akan hadir di hadapan Tuhan dengan membawa jubah kebesaran, mahkota, atau gelar apapun. Semuanya akan sama, telanjang, setara, tanpa tirai kekuasaan yang bisa menyembunyikan apapun." Abu Nawas melanjutkan, suaranya tetap tenang, namun kini mengandung sesuatu yang membuat seluruh orang di ruangan itu tanpa sadar menundukkan kepala. "Di dunia ini, Paduka berhak marah kepada saya atas apa yang telah saya gambar. Itu adalah hak Paduka sebagai raja. Namun kelak di akhirat, ketika Tuhan yang Maha Kuasa membuat seluruh manusia berdiri dalam keadaan yang sama, tanpa mahkota, tanpa jubah, tanpa perbedaan antara raja dan rakyat, apakah Paduka akan berani marah kepadanya? Tidak ada suara. Ketahuilah Paduka, kemuliaan sejati seseorang bukan terletak pada apa yang ia kenakan, bukan pada kursi yang ia duduki, dan bukan pada gelar yang ia sandang. Kemuliaan sejati hanya terletak pada ketakwaan kepada Tuhan dan pada cara seseorang menghargai sesamanya, tanpa memandang rendah yang di bawah, tanpa takut kepada yang di atas. Baginda Raja yang tadi berdiri dengan penuh amarah, perlahan duduk kembali. Amarahnya tidak padam sekaligus. Ia surut perlahan, seperti air pasang yang mundur meninggalkan pantai, dan di tempat yang ditinggalkannya, tampaklah sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran. Hening berlangsung cukup lama. Lalu Baginda Raja berkata dengan suara yang kali ini terdengar berbeda. Lebih rendah, lebih manusiawi, lebih seperti seorang manusia biasa daripada seorang raja. "Kau benar Abu Nawas, lukisanmu memang terlihat kurang sopan. Tapi justru itulah yang membuatku tersadar." Para menteri yang sejak tadi menahan nafas, kini menghembuskannya pelan-pelan dengan lega. Abu Nawas mengangguk hormat. Lalu, dengan senyum yang kini kembali muncul di sudut bibirnya, ia berkata dengan nada yang sedikit lebih ringan, "Kalau begitu, Paduka, boleh saya mengingatkan soal permintaan saya tadi? Lukisan ini rencananya akan ditunjukkan kepada seluruh menteri istana. Apakah Paduka masih berkenan menepati janjinya?" Baginda Raja menatap Abu Nawas. Abu Nawas menatap Baginda Raja.
Para menteri serempak menatap ke arah lain, pura-pura sangat tertarik pada ornamen dinding. "Sialan kau, Abu Nawas," gumam Baginda Raja. Kali ini bukan dengan amarah, melainkan dengan nada seorang yang tahu ia baru saja dikalahkan dengan sangat elegan. "Tidak perlu, hadiahmu aku gandakan 2 kali lipat. Ambillah dan pergilah sebelum kau sempat membuat lukisan lagi." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, mengambil hadiahnya, dan melangkah keluar dari istana dengan langkah yang ringan namun penuh wibawa. Seperti seseorang yang baru saja memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari 2.000 dinar. Kisah selanjutnya, Hari Raya Idul Adha tiba dengan segala keagungannya. Langit Baghdad di pagi itu terasa lebih lapang, udara terasa lebih segar, dan dari setiap sudut kota terdengar takbir yang bergema, bersahut-sahutan, seperti percakapan antara langit dan bumi. Baginda Raja, yang pada hari-hari biasa lebih sering memikirkan perbendaharaan negara, kali ini menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jarang terlihat. Sisi seorang pemimpin yang ingat bahwa di luar tembok istana ada rakyat yang perlu diperhatikan. Maka, ia pun memerintahkan penyembelihan hewan kurban dalam jumlah yang tidak sedikit. Kambing-kambing itu berbaris panjang di halaman istana, seakan mereka pun tahu bahwa hari ini adalah hari yang bermakna. Seluruh rakyat Baghdad menyambut kabar itu dengan sukacita yang nyata. Tua muda, kaya miskin, pejabat, dan rakyat jelata, semua akan mendapat bagian yang sama. Inilah salah satu keindahan hari raya. Ia meratakan segalanya, setidaknya untuk sehari. Usai prosesi penyembelihan, tibalah saat yang paling ditunggu, pembagian daging. Antrian panjang terbentuk di depan gerbang istana. Orang-orang berdesak-desakan dengan sabar, atau setidaknya berusaha terlihat sabar, sambil membawa wadah dan keranjang masing-masing. Dan di suatu titik dalam antrian yang panjang itu, tampaklah sosok Abu Nawas. Ia berdiri dengan santai, sesekali mengangguk kepada kenalan yang melewatinya, dengan wajah seseorang yang yakin bahwa hari ini akan berjalan baik. Tibalah gilirannya di depan meja pembagian, namun alih-alih sepotong daging kambing yang wangi dan segar yang diletakkan di tangannya adalah sebuah kantong. Kantong tepung gandum. Abu Nawas memandangi kantong itu, lalu memandang ke kiri, daging. Memandang ke kanan, daging. Memandang ke depan, Baginda Raja sedang menatapnya dengan senyum yang sangat tidak polos. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan nada yang berusaha tetap hormat meski ada sesuatu yang mulai bergolak di dadanya. "Boleh saya bertanya, mengapa semua orang mendapat daging kambing sementara saya mendapat tepung gandum?" Baginda Raja menjawab dengan wajah yang penuh ketulusan yang dibuat-buat, ketulusan tingkat tinggi yang hanya bisa diproduksi oleh seseorang yang sedang sangat menikmati leluconnya sendiri. "Karena aku sayang kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas mengernyit. "Sayang? Bukankah kamu punya riwayat tekanan darah tinggi? Aku khawatir kalau kamu makan daging kambing, penyakitmu akan kambuh. Maka, kuberi kamu tepung gandum yang lebih aman." Di dalam benaknya, Abu Nawas sedang mengadakan sidang darurat yang sangat ramai. "Sejak kapan saya punya tekanan darah tinggi? Ini adalah kabar paling mengejutkan yang pernah saya dengar tentang diri saya sendiri." Namun di luar, wajahnya tetap tenang, karena Abu Nawas tahu, dan ini adalah salah satu pelajaran paling berharga yang pernah ia pelajari dalam hidupnya, bahwa orang yang terburu-buru bereaksi adalah orang yang sudah kalah sebelum pertandingan dimulai. Ia menarik nafas panjang. "Justru sebaliknya, Paduka," kata Abu Nawas akhirnya. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, itu artinya Paduka tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum jauh lebih berbahaya daripada daging kambing dalam hal memicu tekanan darah tinggi." Baginda Raja mengangkat sebelah alisnya. "Maksudmu?" "Tepung gandum lebih cepat memicu kenaikan tekanan darah dibanding daging kambing, Paduka. Ini sudah terbukti." Baginda Raja tertawa kecil, tawa seseorang yang merasa sudah melihat kemana permainan ini akan berujung.
Terbukti? Atau engkau baru saja mengarangnya di tempat? Terbukti, Paduka yang mulia. Sungguh terbukti. Baiklah, kata Baginda Raja. Kini dengan nada seorang yang merasa sangat percaya diri. Kalau begitu buktikan. Kalau buktimu masuk akal, aku akan memberimu hadiah berlimpah. Tapi kalau tidak bisa kau buktikan, kau akan kuhukum. Bagaimana? Abu Nawas mengangguk mantap. Saya terima, Paduka, tapi saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain. Kepada siapa kalau begitu? Langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan membuktikannya bersama-sama agar tidak ada keraguan sedikit pun. Apakah Paduka bersedia? Baginda Raja berpikir sejenak. Ia justru merasa ini adalah kondisi yang menguntungkannya. Dengan ia sendiri yang menjadi saksi sekaligus peserta, Abu Nawas tidak akan punya celah untuk bertipu daya. Baik, aku setuju. Dan di sudut yang tersembunyi dari ekspresi Abu Nawas yang tetap datar itu, ada sesuatu yang berkedip-kedip kecil, seperti nyala api yang baru saja menemukan kayu bakar yang bagus. Percobaan itu dimulai keesokan harinya. Hari pertama, Baginda Raja duduk di meja makan dengan hidangan yang sudah disiapkan oleh Abu Nawas. Roti yang dibuat dari adonan tepung gandum masih hangat, harum, dan tampak lezat. Sementara di hadapan Abu Nawas tersaji semangkuk gulai kambing yang wanginya mengisi seluruh ruangan. Baginda Raja makan rotinya, Abu Nawas makan gulainya. Tidak ada yang berkomentar. Hari kedua, Baginda Raja kembali mendapati roti gandum di piringnya. Abu Nawas mendapati semangkuk SOP kambing yang bening dan gurih, dengan potongan daging yang mengapung di permukaannya seperti pulau-pulau kecil yang menggiurkan. Baginda Raja menatap piringnya, menatap piring Abu Nawas, lalu kembali menatap piringnya. Ia makan rotinya dengan tenang. Namun kali ini tenangnya sudah mengandung sedikit campuran yang lain. Hari ketiga, Baginda Raja tiba di meja makan dan mendapati, seperti yang sudah dapat ia tebak, namun tetap saja terasa mengejutkan, sepiring roti gandum yang sama. Sementara di hadapan Abu Nawas, kali ini tersaji kambing guling utuh yang diletakkan di atas nampan besar. Kulitnya kecoklatan sempurna, aromanya mengepul memenuhi ruangan, seakan sengaja dirancang untuk membuat siapapun di sekitarnya kehilangan ketenangan. Sesuatu di dalam dada Baginda Raja mulai mendidih. Ia menatap rotinya, menatap kambing guling di depan Abu Nawas, menatap rotinya lagi, menatap Abu Nawas yang sedang dengan tenang dan penuh penghayatan mulai menyobek sepotong daging kambing. Dan kemudian, dengan suara yang cukup keras untuk membangunkan separuh istana, Baginda Raja membanting piringnya ke meja hingga pecah berantakan. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Sudah 3 hari berturut-turut aku hanya diberi roti gandum, sementara kamu setiap hari makan daging kambing dengan menu yang berbeda-beda pula. Abu Nawas tidak terkejut. Ia bahkan tidak berhenti mengunyah. Ia hanya menoleh kepada Baginda Raja dengan ekspresi seseorang yang sedang menyaksikan sesuatu yang sudah ia perkirakan sejak semula. Lalu ia tersenyum. Ini membuat Baginda Raja semakin tidak bisa menahan dirinya. Jangan cengengesan begitu, Abu Nawas. Beritahu aku apa maksud semua ini sekarang juga. Abu Nawas meletakkan sendoknya dengan pelan. Ia bersandar sedikit ke kursinya dan dengan nada yang sama, tenangnya seperti seseorang yang sedang menjelaskan arah jalan. Paduka yang mulia, Paduka baru saja membuktikannya sendiri. Dengan tangan Paduka sendiri, dengan piring Paduka sendiri yang kini sudah pecah menjadi beberapa bagian. Baginda Raja terdiam. 3 hari makan roti gandum dan Paduka sudah naik darah hingga membanting piring. Sementara saya, 3 hari menikmati daging kambing dalam berbagai olahan yang lezat, tekanan darah saya baik-baik saja. Bahkan, perasaan saya pun sangat baik. Abu Nawas mengangguk perlahan. Maka terbukti sudah, Paduka, tepung gandum lebih cepat memicu tekanan darah tinggi dibanding daging kambing. Apakah Paduka sudah cukup yakin dengan pembuktian ini? Keheningan berlangsung beberapa saat. Lalu dari wajah Baginda Raja yang merah itu, perlahan muncul sesuatu yang tidak terduga
retakan kecil di sudut bibirnya. Kemudian retakan itu melebar dan akhirnya tawanya meledak keluar seperti bendungan yang tidak sanggup lagi menahan air. "Sialan kau, Abu Nawas!" teriaknya di antara tawanya. "Sudah 3 hari aku dikelabui dan aku baru menyadarinya sekarang. Ternyata yang tekanan darahnya naik karena roti gandum bukan dirimu, melainkan aku sendiri." Abu Nawas mengangguk dengan hormat yang tulus. Paduka yang mulia adalah saksi terbaik dalam percobaan ilmiah ini. Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepalanya, masih tertawa. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa sepundi-pundi uang dan menyerahkannya kepada Abu Nawas sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Abu Nawas menerimanya dengan 2 tangan dan membungkuk dalam-dalam. Lalu, sebelum melangkah pergi, ia berbalik sekali lagi. "Oh ya Paduka, untuk kedepannya, kalau Paduka ingin berbuat baik kepada saya, cukup beri saya daging kambing seperti yang lainnya. Itu sudah lebih dari cukup." Baginda Raja melambaikan tangannya. "Pergi, Abu Nawas, pergi sebelum kau berhasil mengerjaiku lagi hari ini." Maka pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Wahai para pendengar yang budiman, bahwa kebenaran tidak selalu perlu disampaikan dengan kata-kata panjang dan argumen yang rumit. Kadang, cara paling meyakinkan untuk membuktikan sesuatu adalah dengan membiarkan orang lain merasakannya sendiri. Dan kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang siapa yang menang dalam perdebatan, melainkan tentang siapa yang cukup sabar untuk menunggu kebenaran itu membuktikan dirinya sendiri. Kisah selanjutnya. Di istana Baghdad yang megah, di atas singgasana yang dihiasi ukiran emas dan permadani sutra, duduklah seorang raja yang sedang tidak bahagia. Bukan karena kerajaannya goyah, bukan karena musuh menyerang di perbatasan, bukan pula karena panen gagal atau perbendaharaan negara menipis. Masalah Baginda Raja adalah jenis masalah yang justru paling berat. Masalah yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun, yang tinggal diam di dalam dada seperti batu yang tidak bisa dikeluarkan, yang mengikuti kemanapun langkah pergi seperti bayangan yang tidak mengenal waktu. Hari-hari berlalu. Baginda Raja semakin terlihat seperti seseorang yang sedang menanggung sesuatu yang sangat berat, namun bersikeras bahwa bebannya tidak ada. Para pengawal saling pandang diam-diam. Para menteri berbisik-bisik di lorong istana. Dan sang penasihat istana yang tugasnya memang memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kerajaan, akhirnya memberanikan diri mendekat. "Ampun, Paduka yang mulia," katanya dengan nada yang dipilih sehalus mungkin. "Hamba memperhatikan bahwa belakangan ini Paduka tampak tidak seperti biasanya. Hamba sungguh khawatir. Adakah sesuatu yang sedang Paduka pikul?" Baginda Raja memalingkan wajahnya. "Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Urus saja pekerjaanmu." Sang penasihat terdiam. Ia tahu betul bahwa kalimat "aku baik-baik saja" yang diucapkan sambil memalingkan wajah adalah salah satu kalimat yang paling jauh dari kenyataannya di seluruh jagad raya ini. Namun ia juga tahu bahwa seorang raja yang sudah memutuskan untuk diam adalah tembok yang tidak bisa ditembus dengan bujukan. Maka ia pun mundur dan masalah itu tetap diam bersama Baginda Raja, tidak kemana-mana. Semakin hari, keadaan semakin mengkhawatirkan. Baginda Raja yang biasanya menerima tamu dengan hangat, kini menutup pintu kamarnya. Yang biasanya gemar berdiskusi tentang segala hal, kini lebih banyak diam. Yang biasanya tertawa mendengar kisah-kisah jenaka, kini hanya menatap lantai dengan pandangan kosong. Para menteri berkumpul dalam kegelisahan yang sama. "Ini tidak bisa dibiarkan terus," kata salah satu menteri. "Baginda Raja adalah tiang kerajaan ini. Kalau tiangnya goyah, seluruh bangunan ikut terancam." "Saya sudah mencoba membujuknya," kata sang penasihat. Tapi Baginda tidak mau bercerita. Ia menutup diri rapat-rapat. Hening sejenak. Lalu seorang menteri mengangkat kepalanya. "Bagaimana kalau kita datangi Abu Nawas?"
Ruangan itu seketika terasa sedikit lebih ringan. Nama itu memang selalu membawa serta sejenis harapan yang sulit dijelaskan secara logis, namun selalu terbukti beralasan. Benar, kalau ada yang bisa menembus tembok kesunyian Baginda, hanya Abu Nawas orangnya. Maka berangkatlah beberapa menteri ke rumah Abu Nawas. Sebuah kejadian yang jarang terjadi, karena biasanya yang datang ke rumah Abu Nawas adalah prajurit istana yang membawa perintah, bukan para pejabat tinggi kerajaan yang datang atas kemauan sendiri. Abu Nawas yang membuka pintu sempat memicingkan matanya melihat rombongan yang berdiri di depan rumahnya. "Kalian datang sendiri? Baginda tidak mengutus kalian?" "Tidak, Abu Nawas. Kami datang karena kami cemas," jawab salah satu menteri. Ia lalu menceritakan semuanya. Bagaimana Baginda Raja semakin hari semakin tertutup, bagaimana semua upaya pendekatan tidak membuahkan hasil, bagaimana istana yang biasanya hidup kini terasa seperti kebun yang kehilangan matahari. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang biasanya selalu menyimpan sesuatu yang lucu, kini terlihat sungguh-sungguh. "Baiklah, mari kita ke istana. Aku akan coba menghiburnya." Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas mengeluarkan seluruh persenjataan terbaiknya. Kisah-kisah jenaka yang biasanya membuat siapapun terpingkal. Cerita-cerita penuh permainan kata yang selalu berhasil memancing tawa. Anekdot-anekdot ringan yang bahkan pada hari paling muram sekalipun biasanya mampu meretakkan dinding kesedihan seseorang. Namun Baginda Raja hanya duduk diam, tidak ada senyum, tidak ada reaksi, seperti seseorang yang mendengar suara hujan dari balik kaca. Ia tahu ada sesuatu di luar sana, namun tidak ada yang benar-benar sampai ke dalam. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Baginda Raja berdiri dan masuk ke dalam kamarnya. Para menteri yang menyaksikan dari kejauhan bergegas menghampiri Abu Nawas dengan wajah yang lebih gelisah dari sebelumnya. Abu Nawas berdiri diam sejenak, menatap pintu kamar yang tertutup itu. "Biarkan aku pulang," katanya akhirnya. "Biarkan aku memikirkan sesuatu." Di rumahnya, Abu Nawas duduk dalam keheningan yang tidak biasa. Ia yang selalu punya jawaban untuk segala pertanyaan, yang selalu punya jalan untuk setiap kebuntuan, kali ini benar-benar berpikir keras. Masalah yang tidak diketahui isinya, raja yang tidak mau bercerita, hati yang sudah terlanjur terkunci dari dalam. Bagaimana membuka pintu yang kuncinya ada di dalam? Ia berpikir dan berpikir dan terus berpikir hingga malam berganti pagi dan pagi mulai memanggil kesibukannya sendiri. Lalu, di suatu titik yang tenang di antara semua kebisingan pikirannya, sebuah gagasan muncul ke permukaan. Abu Nawas tersenyum kecil. Bukan senyum karena senang, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan jalan kecil di tengah semak yang rapat. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia berdiri di tengah keramaian, di tempat yang paling banyak orang lalu lalang, dan dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian, ia berseru, "Wahai saudara-saudara sekalian, adakah di antara kalian yang sanggup memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum?" Orang-orang yang mendengarnya berhenti, saling pandang, lalu hampir serentak menggelengkan kepala. "Mustahil sekali, Abu Nawas. Mana mungkin unta yang sebesar itu masuk ke lubang jarum yang sekecil ini?" "Tidak ada yang mustahil," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Bahkan anak kecil pun sanggup melakukannya. Kalau begitu, buktikan sekarang di hadapan kami." "Sayangnya," kata Abu Nawas dengan senyum yang misterius, "saya hanya bisa membuktikannya di hadapan Baginda Raja. Hanya di sana saya bersedia menunjukkannya." Orang-orang menggeleng-gelengkan kepala, ada yang tertawa, ada yang menganggap Abu Nawas sudah tidak waras, ada yang berdebat kecil tentang apakah pernyataan itu masuk akal atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, mereka semua membicarakannya. Dan Abu Nawas melanjutkan perjalanannya ke kerumunan berikutnya,
lalu berikutnya lagi, mengulang pernyataan yang sama dengan keyakinan yang sama. Sebuah kabar yang ia semai dengan sengaja, menunggu angin membawanya ke telinga yang tepat. Kabar itu tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke istana. Kabar tentang Abu Nawas yang mengklaim bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum dan yang hanya mau membuktikannya di hadapan Baginda Raja, menyusup masuk ke balik tembok istana melalui mulut para pedagang, pengawal, dan siapa saja yang melewati pasar hari itu. Pada mulanya, Baginda Raja mendengarnya hanya dengan sebelah telinga. Ia sedang tidak tertarik pada apapun. Namun, pernyataan itu aneh, dan keanehannya justru itulah yang secara perlahan mulai menggerakkan sesuatu yang sudah lama diam di dalam diri Baginda Raja. Rasa penasaran, satu-satunya perasaan yang bahkan kesedihan yang dalam pun kadang tidak sanggup sepenuhnya memadamkannya. Unta, lubang jarum, mustahil. Tapi Abu Nawas bilang anak kecil pun bisa. Panggil Abu Nawas ke istana, titah Baginda Raja akhirnya. Para pengawal yang mendengar titah itu saling bertukar pandang dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Ini adalah kalimat perintah pertama yang keluar dari mulut Baginda Raja dalam waktu yang terasa sudah sangat lama. Abu Nawas tiba di istana dan berdiri di hadapan Baginda Raja yang menatapnya dengan tatapan yang, meski masih menyimpan beban di dalamnya, kini mengandung sesuatu yang baru, keingintahuan. Abu Nawas, aku mendengar kabar yang beredar di pasar tentangmu. Benarkah kau mengklaim bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum? Benar, Paduka yang mulia. Dan kau bilang bahkan anak kecil pun sanggup? Benar sekali, Paduka. Baginda Raja menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. Buktikan sekarang. Dengan senang hati, Paduka, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Caranya sangat sederhana. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar dari seekor unta. Maka unta sebesar apapun akan masuk dengan mudah ke dalamnya. Bahkan anak kecil pun tidak akan kesulitan melakukannya. Ruangan itu hening sejenak. Lalu dari balik kediaman Baginda Raja, terdengar suara yang sudah lama tidak terdengar di istana itu. Meski hanya sebentar, meski hanya kecil, sebuah hembusan nafas yang hampir menyerupai tawa yang ditahan. Jadi begitu caramu, kata Baginda Raja. Berarti selama ini kau telah menipu semua orang yang mendengarmu di pasar, dan kau juga menipu aku. Ampun Paduka, jawab Abu Nawas dengan tenang. Saya tidak pernah menipu siapapun. Saya tidak pernah menyebutkan bahwa jarum yang saya maksud adalah jarum kecil yang biasa dipakai untuk menjahit. Saya hanya berkata, unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Dan itu benar adanya. Baginda Raja terdiam. Ia tidak bisa membantah. Secara kata per kata, Abu Nawas memang tidak pernah berbohong. Lalu, kata Baginda Raja dengan nada yang kini terdengar berbeda, lebih lembut, lebih seperti seseorang yang mulai membuka sesuatu yang selama ini ditutup rapat. Apa sebenarnya maksudmu dengan semua ini? Abu Nawas menundukkan kepalanya sejenak sebelum menjawab. Ada hikmah yang ingin saya sampaikan kepada Paduka melalui cara yang mungkin agak berputar jalannya. Mohon ampun atas kebodohan saya dalam menyampaikannya. Katakanlah. Tadi Paduka tidak percaya bahwa unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Wajar sekali, karena yang Paduka bayangkan adalah jarum yang kecil. Namun begitu saya jelaskan bahwa jarumnya bisa dibuat lebih besar dari untanya, Paduka pun percaya bahwa hal itu mungkin dilakukan. Abu Nawas melanjutkan, kini dengan suara yang lebih pelan, namun justru terasa lebih berat maknanya. Begitulah pula dengan masalah Paduka. Setiap masalah yang datang kepada kita, sebesar apapun, seberat apapun, sesungguhnya ukurannya tidak pernah mutlak. Ia terasa mustahil, diatasi hanya ketika hati kita menghadapinya dalam keadaan sempit dan tertutup. Namun, bila hati kita lebih besar dari masalah itu, bila kita meluaskan dada kita, melegakan pikiran kita, dan menghadapinya dengan lapang, maka
yang tadinya terasa seperti unta yang tidak mungkin masuk akan menemukan jalannya sendiri untuk lewat. Tak ada suara di ruangan itu kecuali nafas yang dihela perlahan. Masalah yang kita pandang dengan hati yang sempit akan tampak seperti gunung yang tidak bisa didaki. Masalah yang sama bila kita pandang dengan hati yang luas akan tampak seperti bukit yang ada jalan setapaknya. Bukan masalahnya yang berubah, Paduka. Yang berubah adalah besarnya hati kita dalam menghadapinya. Baginda Raja duduk dalam diam yang panjang. Di luar, angin bergerak pelan. Cahaya sore menerobos masuk dari celah jendela, jatuh miring di lantai batu yang dingin. Akhirnya, Baginda Raja berkata, dengan suara yang kali ini terdengar seperti suara seseorang yang baru saja meletakkan beban berat dari pundaknya. Belum sepenuhnya hilang, namun sudah sedikit lebih ringan untuk ditanggung. Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini, aku memang sedang menghadapi sesuatu yang berat dan aku menghadapinya dengan hati yang sempit. Maka pikiranku pun ikut menjadi buntu dan aku tidak melihat jalan kemanapun. Abu Nawas mengangguk pelan. Tidak ada kata-kata tambahan yang perlu diucapkan. Kadang, kebijaksanaan yang sudah sampai ke tempat yang tepat tidak memerlukan pelengkap apapun. Hari-hari berikutnya, perlahan namun pasti, istana Baghdad mulai kembali seperti sedia kala. Baginda Raja mulai terlihat di koridor-koridornya, mulai menerima tamu, mulai berbicara, mulai tertawa, meski pelan, meski sedikit, namun tertawa. Para menteri dan penasihat yang menyaksikan perubahan itu saling pandang dengan lega yang tidak perlu diucapkan. Dan Abu Nawas, ia kembali ke kehidupannya yang biasa, berkeliling, mengamati, berpikir, dan sesekali mengucapkan hal-hal yang terdengar aneh di pasar, yang membuat orang bertanya-tanya, namun yang selalu menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar keanehannya. Maka, renungkanlah, wahai para pendengar yang budiman, bahwa masalah tidak pernah datang untuk menghancurkan kita. Ia datang untuk mengukur seberapa luas hati yang kita miliki. Dan tugas kita bukanlah menghindarinya, bukan pula meratapi besarnya, melainkan meluaskan dada kita hingga masalah itu, sebesar apapun rupanya, mendapati bahwa hati kita lebih luas darinya. Sebab unta manapun akan mudah masuk bila jarumnya dibuat lebih besar dari sang unta. Kisah selanjutnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebun yang lama ditinggalkan akan menjadi hutan kecil yang tidak mengenal pemiliknya lagi. Entah Abu Nawas pernah mendengar pepatah itu atau tidak. Yang jelas, pada suatu pagi ia memutuskan untuk mengunjungi kebunnya yang sudah cukup lama tidak ia jamah. Kebun itu tidak dalam kondisi yang membanggakan. Rumput liar tumbuh dengan penuh semangat di mana-mana, seolah mereka tahu tidak ada yang akan mengusir mereka. Pohon-pohon berdiri dengan dahan yang agak semrawut, seperti rambut seseorang yang baru bangun tidur. Namun, bagi Abu Nawas, semua itu masih menyimpan keindahannya sendiri. Keindahan sesuatu yang hidup dan tumbuh, meski tanpa pengawasan. Ia berjalan menyusuri kebunnya dengan langkah santai, sesekali menyentuh batang pohon, sesekali memandang ke atas melihat sela-sela daun yang meneruskan cahaya pagi. Namun, ketenangan pagi itu tidak berlangsung lama. "Hei, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas berhenti. Ia berbalik dan mendapati seorang lelaki berdiri di pinggir kebun dengan tangan bertolak pinggang dan wajah yang jauh dari ramah. Lelaki itu dikenal di sekitar daerah itu sebagai tuan tanah. Seseorang yang selama hidupnya tampaknya telah mengembangkan keahlian khusus dalam hal mengklaim kepemilikan atas berbagai hal. "Kebunmu?" Abu Nawas mengerutkan dahinya. "Ini kebun milikku, sudah bertahun-tahun." "Bohong, ini tanahku. Pergi dari sini sebelum aku tidak sudi lagi berbicara baik-baik denganmu." "Kau yang pergi. Kau yang berbicara tidak masuk akal." Dan begitulah perdebatan itu dimulai. Dua orang dewasa berdiri berhadapan di bawah sinar matahari pagi, masing-masing mengklaim sebuah kebun yang tidak satu pun dari mereka
saat itu bisa membuktikannya secara hitam di atas putih. Karena inilah persoalannya. Pada zaman itu, tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Tidak ada dokumen resmi dengan cap dan tanda tangan pejabat. Kepemilikan tanah bergantung sepenuhnya pada kesaksian, kebiasaan, dan yang paling tidak dapat diandalkan dari semuanya, kejujuran manusia. Maka ketika kata-kata sudah tidak lagi menghasilkan apa-apa selain keributan yang semakin keras, Abu Nawas mengambil keputusan. Baiklah, kita bawa masalah ini kepada Baginda Raja. Tuan tanah itu tidak mundur. Ia justru mengangguk dengan keyakinan seseorang yang merasa telah memenangkan sesuatu sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Ayo, di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas menyampaikan perkaranya dengan jelas dan ringkas. Tuan tanah menyampaikan klaimnya dengan penuh kepercayaan diri yang, bagi siapa saja yang mengenalnya, terasa agak terlalu besar untuk keadaan yang sebenarnya. Baginda Raja mendengarkan keduanya. Dalam hatinya, ia sudah punya gambaran tentang siapa yang berbohong. Namun ia tahu bahwa keyakinan tanpa bukti adalah pisau tanpa gagang. Berbahaya bagi yang memegangnya sebelum ia sempat melukai yang dituju. Ini bukan perkara yang bisa kuputuskan begitu saja, kata Baginda Raja. Dibutuhkan hakim yang bijaksana untuk menanganinya dengan adil. Semua orang di ruangan itu setuju. Namun, ada ironi yang tidak bisa dihindari. Biasanya, kalau ada perkara rumit seperti ini, Abu Nawaslah yang diminta membantu memecahkannya. Kini, justru Abu Nawas sendiri yang berdiri sebagai salah satu pihak yang berperkara. Maka, dicarilah seseorang yang setara atau setidaknya mendekati kemampuan Abu Nawas dalam hal membaca kebenaran di balik kata-kata. Baginda Raja akhirnya memanggil hakim yang paling dikenal reputasinya di seantero Baghdad. Seorang lelaki yang sudah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di kursi pengadilan, yang keputusan-keputusannya selama ini hampir tidak pernah digugat karena semua pihak yang berperkara dengannya, menang maupun kalah, selalu merasa diperlakukan dengan adil. Ia yang akan memimpin sidang ini, titah Baginda Raja. Hari sidang tiba. Ruangan istana yang dipilih sebagai tempat persidangan terasa lebih serius dari biasanya. Baginda Raja hadir dan duduk di samping, bukan sebagai pemutus perkara, namun sebagai saksi, karena ia ingin melihat sendiri bagaimana kebenaran itu akhirnya menemukan jalannya. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja mengucapkan satu kalimat yang menggantung di udara seperti pedang yang belum jatuh. Siapapun yang terbukti berbohong dalam perkara ini akan dihukum penjara. Namun sebelum sidang dimulai, aku memberi satu kesempatan. Siapa yang mau mengaku sekarang, tidak akan kuhukum. Semua mata berpaling ke arah Tuan Tanah. Tuan Tanah menatap lantai, lalu menatap dinding. Lalu, dengan ekspresi seseorang yang telah mempertaruhkan segalanya dan tidak mau mundur meski sudah melihat jurang di depannya, ia berkata, tidak dengan penghormatan kepada Baginda Raja. Baik, sidang dimulai. Sang hakim yang bijaksana itu memulai dengan pertanyaan yang tampaknya sederhana. Namun justru, kesederhanaannya itulah yang menjadikannya sangat tajam. Tuan Tanah, katanya dengan suara yang tenang, namun mengisi seluruh ruangan. Berapa jumlah pohon yang ada di dalam kebun yang kau klaim milikmu itu? Ruangan itu mendadak hening. Tuan Tanah yang tadi berdiri dengan penuh kepercayaan diri, mendadak terlihat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia sedang berdiri di atas es yang sangat tipis. Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Bibirnya terbuka, lalu tertutup kembali. Ia mencoba mengingat sesuatu yang memang tidak pernah ada di dalam ingatannya, karena tidak pernah ada. Sementara itu, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Dan ini menarik, karena sebenarnya Abu Nawas pun tidak tahu berapa jumlah pohon di kebunnya. Siapa yang pernah menghitung pohon di kebunnya sendiri? Itu bukan sesuatu yang biasanya dilakukan orang di pagi hari sambil minum teh. Namun, ada perbedaan mendasar antara Abu Nawas dan Tuan Tanah itu. Abu Nawas tenang bukan karena ia tahu jawabannya, melainkan karena ia sudah tahu
kemana arah angin berhembus. Keheningan tuan tanah berlangsung terlalu lama untuk ditafsirkan sebagai apapun selain ketidaktahuan yang mencurigakan. Sang hakim mengangkat matanya dari catatan di hadapannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengetahui jumlah pohon di kebun yang ia klaim sebagai miliknya? Ucapnya bukan dengan nada menghakimi, melainkan dengan nada seseorang yang sedang membacakan kenyataan dengan lantang. Pemilik yang sesungguhnya biasanya tahu keadaan miliknya, walau tidak sampai ke hitungan terakhirnya. Tuan tanah itu menundukkan kepalanya. Ia tidak menjawab karena memang tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Baginda Raja yang menyaksikan dari sampingnya merapatkan bibirnya. Keyakinannya semakin kuat. Lalu sang hakim berpaling kepada Abu Nawas. Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu? Abu Nawas mengangguk hormat. Namun sebelum menjawab, ia berkata, Tuan Hakim yang mulia, sebelum saya menjawab, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan kecil lebih dulu? Sang hakim yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia persidangan untuk tahu bahwa pertanyaan yang datang dari Abu Nawas tidak pernah benar-benar kecil, mengangguk dengan hati-hati. Silakan. Sudah berapa lama Tuan Hakim menempati rumah Tuan yang sekarang? Sang hakim mengerutkan kening. Kira-kira beberapa tahun. Kenapa? Tidak apa-apa, kata Abu Nawas dengan nada yang ringan sekali. Saya hanya ingin bertanya satu hal lagi. Berapa jumlah genteng yang ada di atap rumah Tuan Hakim? Keheningan yang sama, seperti yang baru saja menimpa Tuan Tanah kini, hinggap di pundak sang hakim. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya. Matanya sejenak melayang ke atas, seolah sedang mencoba menghitung sesuatu yang tidak pernah ia hitung dan memang tidak bisa dihitung dari dalam ruangan ini. Tidak ada jawabannya. Beberapa orang yang hadir menundukkan kepala mereka untuk menyembunyikan senyum yang tidak bisa sepenuhnya mereka tahan. Sang hakim terdiam cukup lama. Lalu, perlahan, sebuah pemahaman dan bersamanya sesuatu yang menyerupai kekaguman yang tulus terbentuk di wajahnya. Ia mengetuk meja di hadapannya. Keputusan persidangan ini, kebenaran berada di pihak Abu Nawas. Kebun tersebut adalah miliknya. Hakim itu kemudian berpaling kepada Tuan Tanah. Dan kamu, karena telah berbohong dan mencoba merampas hak milik orang lain, akan menjalani hukuman penjara sesuai yang telah ditetapkan. Palu diketok. Sidang selesai. Tuan Tanah itu dibawa pergi dengan wajah yang sudah kehilangan seluruh kepercayaan dirinya tadi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin karena baru menyadari bahwa kebohongan yang tidak dipersiapkan dengan baik adalah lubang yang digali seseorang untuk dirinya sendiri. Setelah ruangan mulai kosong, sang hakim berdiri dan mendekati Abu Nawas. Di wajahnya tidak ada rasa malu, hanya kekaguman yang jujur dari seseorang yang sudah cukup tua dan cukup bijak untuk mengakui ketika ia berhadapan dengan sesuatu yang melampaui dirinya. Abu Nawas, katanya, dalam seluruh perjalananku sebagai hakim, belum pernah sekalipun ada pihak yang berperkara berhasil membalikan posisiku seperti yang baru saja kau lakukan. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Kau justru mengajukan pertanyaan yang membuatku menjawab pertanyaanmu sendiri. Ia menggeleng pelan. Kecerdasan memang bisa dilatih, tapi kejeniusan seperti milikmu itu adalah pemberian yang berbeda. Abu Nawas membungkuk dengan hormat yang tulus. Tuan Hakim terlalu memuji. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak mengetahui jumlah genteng di atap rumah sendiri bukan bukti bahwa seseorang bukan pemilik rumah itu. Sebagaimana tidak mengetahui jumlah pohon di sebuah kebun bukan serta-merta bukti bahwa seseorang bukan pemiliknya, dan bukan pula bukti bahwa ia adalah pemiliknya. Yang paling berbicara adalah siapa yang gemetar ketika ditanya dan siapa yang tetap tenang. Sang hakim menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Itulah yang tidak pernah bisa diajarkan di bangku manapun,
Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.